pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik anak-anak, sekarang kita akan mulai belajar. Yang kemarin kita sudah membahas tentang surah At-Taubah. Sekarang kita lanjut ke surah Al-Ikhlas. Anak-anak, surah Al-Ikhlas ini biasa kita pakai untuk sholat 5 waktu. Tetapi kita hari ini ingin membahas makna daripada surah Al-Ikhlas ini dan mengetahui lebih dalam siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, sebelum itu kita akan membaca surah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Membaca surah Al-Ikhlas bersama-sama. Setuju? Setuju. Kita baca surah Al-Ikhlas bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita baca, kita maknai. Baik anak-anak, di sini Bapak ingin menjelaskan tentang surah Al-Ikhlas dan maknanya. Oke, baik, Bapak bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya, katakanlah dialah Tuhan yang Maha Esa. Bapak tulis dulu. Sini. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini kita sebagai manusia kita tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah batu, kita tidak menyembah matahari, melainkan kita hanya menyembah siapa? Dialah Tuhan yang Maha Esa. Siapa? Betul, Allah Subhanahu wa taala. Allah. Oke. Contohnya apa? Contohnya kita meminta pertolongan, kita memohon, kita berdoa kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahus samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Kita sebagai orang Islam, orang Muslim ya, kita patut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah tempat meminta. Tempat meminta segala sesuatu. Nah, di sini dialah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kita mau berdoa, mau lulus ujian, mau mendapatkan nilai bagus, kita memohon, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar dipermudah dan agar nilai kita dibaguskan gitu ya. Nah, dan apa lagi contohnya yang lain? Contohnya ketika kita ditimpa masalah, ditimpa cobaan, kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar masalah atau cobaan ini segera terselesaikan. Yang ketiga di sini anak-anak yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Dan Allah tidak beranak, tidak pula diperankan. Allah tidak beranak dan tidak pula diperankan.
Oke, ini akan Bapak bahas ya. Allah tidak beranak dan tidak pula dikarenakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda sekali dengan manusia, dan manusia ini dia mempunyai keturunan, sedangkan Sang Khalik atau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan semuanya, manusia, bumi, laut, dan semuanya. Nah, dan manusia itu mempunyai keterbatasan. Gitu. Oke, yang keempat. Yang keempat yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu yang setara dengannya, ya. Serta tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Oke. Jadi maksudnya di sini adalah apa? Tidak setara, tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ini yang menciptakan, kita kembali lagi, yang menciptakan seluruh alam dunia ini tidak lain hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia bisa nggak buat seperti itu? Tidak bisa, karena manusia hanyalah hamba yang diciptakan oleh Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan manusia mempunyai keterbatasan. Dan di sini Allah semuanya berkuasa, yang mengatur rezeki, yang mengatur hujan, yang mengatur semuanya yang ada di alam dunia ini, dan sangat berbeda sekali dengan manusia dan makhluk lainnya. Nah, kesimpulannya apa dari semua ini? Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia mempercayai bahwa Allah itu satu, dan kepada Dialah kita hanya mampu memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki keturunan dan tidak memiliki keluarga. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua makhluk. Yang mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak semua menjadi generasi yang maju. Yakin bahwa Tuhan itu satu. Cukup sekian, kita akan berdoa sama-sama untuk pulang. Dipersiapkan bangkunya, dirapikan, kita akan pulang dirapikan juga atasnya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak.